Shalom. Kami juga ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini boleh bersukacita oleh karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian segera kita mulai. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan satu pujian, hormat maha besar Tuhan.
habiskan ibadah kita pada minggu pagi ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Amin. Berbahagialah kita pada pagi hari ini yang telah mendengarkan bacaan firman Tuhan, tentu yang mau merenungkan, menyimpan, dan mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, kita kembali akan mengucap syukur dan mengakui dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Kau masih perkenankan kami kembali umat kesayangan-Mu, untuk kami boleh datang ke Bait-Mu yang Maha Kudus ini ya Tuhan, untuk kami boleh sama-sama memuji memuliakan nama Engkau. Mari ya Tuhan, hadir setiap hati dan pikiran kami, sehingga saat kami datang ini, pulang kami nanti boleh membawa berkat yang daripada Engkau. Sebelum kami melanjutkan puji-pujian pada pagi hari ini, ampuni atas segala dosa kesalahan dalam kehidupan kami di setiap hari ya Tuhan, melalui ucapan kami, pikiran, hati, serta perbuatan kami. Mari ya Tuhan, ampuni atas dosa anak-Mu ini, sehingga kami boleh layak di hadirat Engkau. Untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, kira juga Engkau pimpin dan berkati, sehingga pelayanan mereka juga boleh membawa berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jam ibadah awal pertengahan kami boleh mengakhirinya nanti. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pengampunan. Setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-32 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meresponi berita anugerah pengampunan, kita naikkan satu pujian kasih pasti Romawi. Kasih
pertanggapan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, sedangkan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang menggelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Untuk meresponi bacaan pertanggapan, kita naikkan satu pujian, hanya dekat alasannya. kesaksian bagi jemaat sekalian, boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian maupun berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam selama kehidupan kita. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada keluarga kami yang pada
dalam kehidupan kami selalu mengajarkan dan saling mengingatkan untuk selalu berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan akan apa yang diberikan kepada Tuhan, karena berkat terbesar, anugerah terbesar dalam kehidupan ini adalah nafas kehidupan kita yang sudah kita peroleh, dan itu kita peroleh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya lagu pada pagi hari ini juga mengingatkan kita semua untuk selalu mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan, baik suka maupun duka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Ya, terima kasih atas kesaksiannya keluarga Mbak Pina. Kiranya semua ini menjadikan berkat bagi kita semua. Mungkin masih ada yang lain untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan. Mungkin Mas Sivi sambil mengenalkan dirinya. Yang baru ngobrol.
Enggak Pak, ambil perkenalan atau saksian. Oh, belum siap ya, belum ada. Jika belum ada, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Banda. Untuk menyambut kebenaran firman ini, kita naikkan satu pujian. Gusti pepadangi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan melayakkan kami.
sehingga ketika firman dibentangkan di depan kami, dia boleh mendapatkan tempat yang layak di hati kami Tuhan, bertumbuh subur serta berbuah, sehingga di dalam setiap kehidupan kami boleh dapat mencerminkan Tuhan di dalam keseharian kami di mana saja nantinya kami berada. Mari berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Pada pagi ini kita masuk di dalam minggunya yang ketiga, dan kita boleh kembali lagi bersama-sama menggumuli tentang rumah rohani bagi suku bangsa. Nah, kita dari berbagai macam etnis suku yang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, disusun, dibangun untuk sebuah rumah rohani bagi banyak orang, bagi suku bangsa, begitu banyak orang yang akan masuk di dalamnya. Coba kalau kita bayangkan saja kalau kekristenan atau yang percaya kepada Kristus itu hanya dalam ruang lingkup orang-orang Yahudi saja, tidak sampai ke sini, bisa jadi kita ini masih bukan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau jauh kita mau jujur, nenek moyang saya ini juga pasti ketika belum berjumpa dengan Allah, pasti mereka adalah salah satu yang menganut kepercayaan apapun itu yang sedang ada di lingkungan tempat mereka tinggal masing-masing ya. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, nah kita mulai perlahan-lahan dibangun menjadi sebuah rumah rohani bagi banyak orang. Sehingga ketika orang lain melihat datang kepada Tuhan, mereka boleh menikmati hadirat Allah. Nah, pada pagi ini kita juga beribadah, dan kita juga ada berbagai macam suku, etnis dan budaya. Ya, ada dua mahasiswa, mereka satu dari Kalimantan, itu yang namanya Sandi, yang namanya Kekasih itu dari Jawa Timur. Kasih yang dipanggil Kasih, Jawa Timur, Banyuwangi ya. Ketika dia bersaksi bahwa dia dipanggil Tuhan itu saat dia bekerja di luar negeri loh. Dia meninggalkan pekerjaan itu dan mendengarkan panggilan Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kuliah ya, atau studi ya. Kalau Tuhan panggil mau memperlengkapi, maka mau usia berapapun harus, ini aku Tuhan, pakailah aku. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Nanti kalau perkenalan lebih lanjut perkenalan sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kalau sudah, saya mohon Mbak Kasih yang membacakannya, biar jemaatnya melihat, oh ini yang namanya Kasih. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan.
Amin. Terima kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nats pembimbing yang tadi dibacakan dikatakan karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tema besar yang kita lihat di sini, Roh Kudus mempersatukan suku-suku bangsa ya untuk memuliakan Tuhan. Jelas bahwa Petrus pun mau menyampaikan bahwa ada satu patokan dasar di mana kita dari berbagai macam etnis, suku, bahasa, budaya boleh dipersatukan di dalam satu roh atau dipersatukan di dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam perenungan kita di minggu pertama, minggu kedua, secara cepat saya sampaikan bahwa orang yang tidak buang dosa akan kehilangan kerinduannya terhadap firman Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mencari firman Tuhan pasti juga tidak akan bisa membuang dosanya. Bagaimana kita mau menjadi rumah rohani kalau kita tidak cinta firman ya? Kita tidak menikmati firman, kita tidak hidup di dalam firman. Jadi di dalam konteks yang kita baca ini juga sudah saya sampaikan, sekali saya ingatkan lagi bahwa susu di sini diartikan sebagai firman Tuhan, bukan makanan rohani seperti yang disampaikan di bagian lain oleh Paulus dalam 1 Petrus, 1 Korintus dan juga di dalam kitab Ibrani. Ya, jadi di sini diartikan susu firman, dan bayi itu adalah orang-orang yang masih hidup di dalam kehidupan lama, kejemaat pada waktu itu. Nah kemudian kalau kita mau terus dibangun, dikatakan di dalam minggu pertama itu bahwa kita harus hidup sesuai dengan kita kelahiran baru kita. Ya kan, kalau kita bilang kita bertobat, kita harus menunjukkan kehidupan yang bertobat tersebut ya di dalam Kristus. Sehingga saya juga sering katakan bahwa banyak orang yang menyesal tapi tanpa pertobatan. Banyak orang yang masuk gereja tetapi tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kemudian terus berjuang bersama-sama untuk membuang dosa, dan kemudian kita rindu akan firman Tuhan. Selanjutnya di minggu kedua dikatakan banyak orang yang sudah datang kepada Allah melalui Kristus. Memang hanya orang-orang yang sudah datang kepada Allah melalui Kristuslah yang betul-betul merasakan bahwa Allah itu baik. Kalau kita tidak kenal Tuhan, belum datang kepada Tuhan, kita tidak akan bisa berkata bahwa Allah itu baik. Sehingga ketika kita tahu bahwa Allah itu baik, kita mencintai firman-Nya, maka selanjutnya bahwa kehidupan kita akan tercermin mulai sifat karakter Allah itu, sehingga dari setiap tindakan kita, tingkah laku kita, bahkan dari sudut pandang kita bisa melakukannya seturut dengan apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Kemudian Ibu Bapak selanjutnya juga dikatakan bahwa setiap orang Kristen harus melakukan pelayanan. Jadi menjadi rumah rohani masing-masing dengan tipenya. Makanya kemarin saya sempat katakan bahwa ada batu yang diperhalus, ada batu yang dipotong-potong. Artinya kita punya karunia masing-masing dan kita dipakai Tuhan pada posisinya masing-masing. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak hanya datang ke gereja kemudian puasanya datang tanpa kita melayani, padahal kita dituntut sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Salah satu bentuk syukur kita karena keselamatan itu kita melayani Tuhan, melakukan kehendaknya, dan jangan sampai melebihi apa yang Tuhan sudah berikan takaran itu ya. Jadi masing-masing kita diperlengkapi dengan karunia. Jadi tidak ada yang bilang aku nggak bisa Pak, aku tidak ada karunia, tidak ada. Semua jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu sudah diperlengkapi dengan karunia. Pertanyaannya ya sekarang mau atau tidak untuk memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Kemudian ada yang juga berbicara di minggu 2 juga berbicara menyinggung tentang
persembahan. Jadi kalau kita sebagai rumah yang dibangun untuk suku-suku bangsa, kita juga diibaratkan seperti seorang imam yang itu nantinya dapat membawakan doa, menaikkan doa syukur, mewakili, memberikan bantuan, kemudian untuk diri kita sendiri juga kita menyerahkan kehidupan kita sebagai seorang imam. Dengan hati yang renung kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran, kemudian berbicara tentang kebaikan kita kepada orang-orang kudus lainnya. Jadi kita bisa saling tolong menolong di situ. Kalau minggu lalu saya sampaikannya. Jadi Kristus adalah baik yang sejati, kita ini juga baik, tapi bisa layak melalui Kristus. Kita juga dibangun melalui Kristus. Kita ini adalah imam, tapi kita menjadi imam juga melalui Kristus. Jadi kita tidak bisa langsung mengklaim diri kita sebagai seorang imam untuk mewakili keluarga, untuk mewakili jemaat, tidak, tapi ada Kristus di tengah-tengah kita. Kemudian Kristus mempersembahkan korban dan dia adalah korbannya. Kita juga mempersembahkan atau korban, tapi korban kita itu diterima oleh karena Kristus. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Kristus. Nah, oleh karena itu setiap kita yang mau dibangun menjadi rumah rohani, memang kembali lagi penekanannya di sini paling kuat adalah kita harus cinta firman, taat kepada firman Tuhan. Ya, Ibu Bapak, sehingga firman Tuhan harus menjadi gaya hidupnya orang percaya, membaca, merenungkan. Ada waktu-waktu kita mengambil kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kemarin juga saya sampaikan, coba kita bandingkan dengan waktu kita bekerja atau waktu kita berjalan dan beraktivitas, lebih banyak ketimbang kita membaca dan merenungkan firman. Nah, kita bisa saling masing-masing mengoreksi diri kita. Aku ini sudah cinta firman atau belum? Karena ketika kita mencintai firman, maka kita juga akan perlahan-lahan dapat hari demi hari menjadi seperti Kristus. Jadi sifat karakter seperti Kristus itu kemudian kita dapat mencerminkannya kepada orang lain. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita pada pagi ini, dalam ayat 6 sampai dengan ayat 8, kita jelas bahwa yang kemarin di dalam ayat 4 sudah menunjukkan bahwa banyak orang menolak Kristus, tidak mau, makanya digambarkan sebagai tukang-tukang bangunan yang membuang dia, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, kemarin di Kisah 4 ayat 11 dikatakan tukang-tukang bangunan itu siapa? Ya, kamu sendiri. Dalam perkataan Petrus bahwa orang-orang Yahudi tersebutlah yang sudah membuang. Nah, kemudian di ayat 6 sampai 8 Petrus mau menunjukkan bahwa ini sudah dinubuatkan. Nah, menariknya ini sudah dinubuatkan. Jadi ayat 6 sampai ayat 8 ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi bukan tiba-tiba muncul Petrus mengutip, tidak, tapi ini sudah dinubuatkan mengenai hal ini. Ayat 6 ini dikatakan sebab ada tertulis dalam kitab suci. Kembali penekanannya, ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu dalam kitab suci apa? Dinubuatkan dalam kitab apa? Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-16. Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Yesaya 28 ayat 16 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji dan batu penjuru yang mahal, yang dasarnya suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah. Nah, Yesaya aja kalau ketika dipanggil melayani kurang lebih pada tahun 740 sebelum Masehi. Jadi ketika dia bicara itu saja kita sudah tahu 740 sebelum Masehi itu hitung mundur. Artinya sudah sangat lama sekali Yesaya mengeluarkan pernyataan ini bahwa akan ada sebuah batu sebagai dasar yang teguh. Nah, itu adalah Yesus Kristus.
Ada juga dibandingkan dengan Yesaya 2 ayat 3b. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Atau Mazmur 110 ayat 2a. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Ya, penekanannya mengapa dari Sion? Kata J. Adams di dalam tulisannya halaman 63 dikatakan di Sion itu karena mulai dari kebangkitan dan mulai dari kematian dan kebangkitan Kristus, juga hari Pentakosta itu terjadinya di Sion. Terjadinya di Sion. Nanti tanggal 28 kita sama-sama akan ibadah hari Pentakosta. Itu juga terjadinya di Sion. Jadi bagaimana kita bisa melihat begitu jangka waktu yang begitu panjang disampaikan di Yesaya dan digenapi di dalam perjanjian baru. Dan Petrus mengutip kata-kata ini bahwa Kristus itu adalah batu penjuru. Di sini sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Batu di sini jelas yang dibicarakan adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah fondasi dari setiap gereja, fondasi dari kita semua. Tidak lagi bicara tentang gedung, tapi kita adalah gereja yang organisme, gereja yang hidup. Karena itu kalau ada gereja yang tidak mengkhotbahkan tentang Kristus, maka itu pasti merupakan gereja yang tidak beres, gereja tidak benar. Setiap gereja yang benar dia akan menyampaikan tentang Kristus sebagai pemberitaan utamanya. Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia, menebus manusia dari dosa. Gereja harus menyampaikan orientasi firman Tuhan, harus merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Calvin katakan bahwa karena itu kita belajar bahwa tidak ada bangunan dari gereja tanpa Kristus, karena tidak ada fondasi yang lain kecuali Dia. Seperti yang disaksikan oleh kitab suci dalam 1 Korintus 3:11. Ini tidak mengherankan karena seluruh keselamatan kita ditemukan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus itu sendiri. Maka siapapun yang berbalik dari Dia dalam tingkat yang terkecil pun akan mendapatkan bahwa fondasinya adalah suatu ngarai atau tebing yang curang jika dia berbalik daripada Tuhan. 1 Korintus 3:11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya ini punya dasar yang sangat kuat, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak akan mudah goyah, bimbang, terombang ambing, karena kita punya dasar yang kuat atau berakar yang kuat. Nah, kita lagi belajar berakar ya, berakar kuat di dalam Kristus, menancapkan akar-akar sehingga kita tidak mudah roboh. Alexander Gisbert di halaman 72 dalam tulisannya dikatakan ia adalah ikatan dengan mana bangsa-bangsa yang paling berbeda seperti Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan dalam satu bangunan. Dalam Efesus 4:16, seperti batu penjuru pada fondasi, menyatukan dua sisi tembok dari bangunan. Nah, ini kalau begini tukang bangunan yang tahu ya, sudut-sudut ini yang menyatukan ya, dari dua sisi tembok bangunan. Dia ada di tengah-tengah sebagai patokan yang kokoh dan kuat, sehingga tidak akan mudah rubuh. Ini kalau tidak ada pilar-pilar ini kan rubuh. Kalau cuma batu bata saja, ya betul Pak ya. Kalau tidak ada pilar-pilar rubuh ini ya, dia rubuh. Karena ada pilar, itu disebut batu penjurunya ya. Jadi sehingga kuat dan kokoh berdiri sampai saat ini. Efesus 4:16 dikatakan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Jadi kita semua rapi tersusun, tidak ada yang lain. Walaupun kita dari berbagai macam suku, tapi dalam satu roh kita satu di dalam Tuhan. Bahkan ketika melakukan pelayanan dan pekerjaan kita tiap-tiap anggota, masing-masing dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya untuk bisa dapat melayani Tuhan sesuai dengan panggilannya masing-masing.
Ada orang berkata di sini mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan Ismail, bahwa mungkin itulah alasannya mengapa Kristus disebut sebagai batu sandungan, karena tidak ada yang lebih menyandungi orang-orang Yahudi daripada panggilan orang-orang non-Yahudi itu. Jadi disebut batu sandungan karena memang mereka berpikir bahwa Kristus ini akan membebaskan mereka dari tangan penjajah Romawi. Ya, walaupun dikatakan oleh Adam seperti ini, tapi jelas sejak dahulu bahwa orang-orang Yahudi merasa tersandung oleh karena pemberitaan pengajaran Kristus. Bagaimana begitu banyak mereka orang-orang Yahudi yang membenci dia kan? Bahkan ada yang tidak mau menerima dia karena beranggapan bahwa dia bukan Mesias yang kami nantikan. Yang kami nantikan ini raja keturunan Daud yang akan membebaskan. Sehingga sejak dia ada sejak dia sudah banyak menyandung orang-orang Yahudi dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, apakah di sini berbicara Petrus atau Yesus? Jelas bahwa di sini berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru atau fondasi. Walaupun dikatakan bahwa dalam kitab dalam Roma Katolik berbicara tentang Petrus sebagai fondasi dari gereja mereka ya. Tetapi Petrus yang sama di sini berbicara tentang Kristus sebagai fondasi gereja. Maka gereja adalah semua mereka yang telah datang kepada Kristus sebagai batu fondasi Allah. Jadi jelas bahwa Kristuslah yang dimaksudkan oleh Petrus, bukan dirinya sendiri. Contohnya seperti percakapan Yesus dengan Petrus kan, di ayat 16 dan ayat 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Petrus ketika ditanya, siapakah? Menurut kamu siapakah aku? Ini. Dan Yesus lalu menyampaikan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi Petrus juga dikatakan sebagai batu karang, tapi bukan berarti dia adalah fondasi. Fondasi yang utama adalah Kristus. Dan dikatakan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Saya dikatakan bahwa tidak ada orang yang percaya itu lalu kalah dari orang yang tidak percaya, itu tidak mungkin. Atau tidak ada orang yang jahat itu menang dari orang yang baik, itu tidak ada kisahnya. Jadi tidak akan dipermalukan. Atau ada beberapa dikatakan tidak akan bingung, tidak akan dipermalukan. Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Dalam Yesaya 26 ayat 16 yang dikutip oleh Petrus di ayat 6 ini, memang di bagian akhir ada agak berbeda, yaitu siapa yang percaya tidak gelisah. Tapi di dalam ayatnya yang ke-6, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dalam Yesaya 28 16 tidak akan gelisah. Mengapa? Di dalam King James juga diterjemahkan tidak akan tergesa-gesa. Jadi ia yang percaya tidak akan tergesa-gesa, tidak akan gelisah, tidak akan dipermalukan. Jadi terjemahan walaupun berbeda dalam maksud di sini, tetapi yang paling penting adalah bahwa ketika Kristus yang kita percayai itu sebagai fondasi dan kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan tergesa-gesa. Di dalam Yesaya 28 ayat 16 dan di dalam Petrus 1 ayat 6 tidak akan dipermalukan. Kok Petrus tidak menjiplaknya plak-plak, menjiplaknya langsung, ya tidak akan gelisah aja seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mengapa tidak langsung saja? Jadi biar sama begitu. Jadi itulah kekayaan firman Tuhan ya, bagaimana jadi semua konteks walaupun dikutip tidak sama persis, tetapi maksud dan tujuannya sama.
akan seturut dengan konteks jemaat yang menerima firman Tuhan tersebut. Jadi Petrus lebih berkata bahwa tidak akan dipermalukan. Karena apa? Memang ketika pembaca yang menerima surat Petrus ini adalah 12 suku di perantauan, orang-orang kudus yang menerima suratnya. Betapa banyaknya orang-orang yang mengalami penghinaan oleh karena percayanya kepada Kristus. Ketika handphonenya dimatikan dulu ya, ketika Yesus bangkit saja, ya kan, itu sudah ada hoax kan, bilang dia dicuri. Kan sampai saat ini juga hoax itu tetap beredar kan, orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Apalagi kalau kita baca media sosial, kita dihina habis-habisan kan, masa percaya pada Tuhan yang pakai cawat aja, tergantung lagi. Kalau kita iman tidak kuat, kita malu apa senang? Biar dia fan. Tuhan itu pakai cawat, ya kan? Timbang kamu gak punya Tuhan dan lain sebagainya. Ya itu saja sudah berujung pada penghinaan. Apalagi pada zaman pelayanan para rasul, suku-suku begitu banyak yang tersebar dari 12 anak-anak Yakub, diistilahkan demikian ya. Tetapi semua orang bisa menerima bacaan tersebut. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya itu pasti akan bersifat tenang. Tetapi orang yang tidak percaya pasti akan bersifat tergesa-gesa. Ada bagian-bagian di mana kita dituntut untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Ketika begitu banyak persoalan, masalah, kemudian ketika adanya penggodaan, kemudian ketika adanya tekanan, kita dituntut untuk tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Jangan kalut ya, karena ketika kita tidak tenang, kita tidak akan bisa dapat memikirkan jalan keluar dengan baik. Pasti Tuhan juga menuntut kita untuk tetap tenang dan percaya kepada Dia. Siapa yang kita utamakan dan percayai, ya Tuhanlah yang paling utama. Karena hanya Dia yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dan memberikan kepada kita jalan keluar. Yesaya 26 ayat 18 ini dikutip oleh Paulus 2 kali. Di dalam Roma 9 ayat 33, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, dalam versi bahasa Inggris. Roma 10 ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan atau tidak akan dikecewakan, dalam versi New American Standard, versi bahasa Inggris. Tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Ini juga dikutip oleh Rasul Paulus 2 kali kitab Yesaya ini. Kata-kata tidak akan dipermalukan atau dikecewakan ini diberikan karena dalam mengikut atau mempercayai Kristus seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang secara jasmani atau duniawi mengecewakan atau mempermalukan kita. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa kita tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Nah, ini bagian yang paling penting sebagai orang yang percaya. Ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan diperhadapkan dengan hal-hal yang dapat membuat kita kecewa atau mempermalukan kita. Tetapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengutamakan dan mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pasti tidak akan dipermalukan atau tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Walaupun begitu banyak hal-hal yang tadi baik secara jasmani di dalam kehidupan kita yang bisa saja mempermalukan kita, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya itu dipermalukan atau dikecewakan.
Matius 11 ayat 4 sampai 6 dikatakan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi saya berharap, saya juga berdoa Bapak Ibu tidak lalu kecewa dan menolak Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini menjadikan kita kecewa, tidak ada. Kalaupun gagal itu karena kita sendiri yang mengambil langkah kita. Ataupun kalau gagal itu diizinkan Tuhan supaya kita belajar lagi, supaya kita bangkit lagi. Jangan menjadi terpuruk. Tetapi setiap orang yang tidak meninggalkan dia dan sungguh-sungguh percaya kepada dia pasti tidak akan dikecewakan. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya atau mengikut Kristus, maka mungkin sekali hidup kita kelihatan enak, tetapi akhirnya kita pasti akan kecewa. Nah, bandingkan kisah Lazarus dan orang kaya. Kemudian di Mazmur 73, Bapak Ibu bisa membaca bagian ini sendiri di rumah. Jadi kalau kita tidak percaya atau dalam mengikut Tuhan, walaupun kita kelihatan hidup kita enak, tetapi pada akhirnya pasti akan kecewa. Karena apa? Kita tidak hidup dalam Tuhan. Walaupun kita hidup dengan penuh persoalan dan pergumulan, tapi kita tetap percaya kepada Kristus, maka akhirnya itu kita akan menikmati hal yang baik. Di Bapak-bapak, mari kita membahas tentang bagian ketiga dari berakar, ya, tentang dosa terfatal, ya. Saya katakan bahwa kita sudah di dunia, sudah sengsara, ya, sudah banyak mengalami tekanan-tekanan, sakit, penyakit. Masa kita mau nanti selesai kita dari kehidupan dunia ini, kita kemudian dihukum kekal oleh Tuhan karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan? Kan tidak mau, pasti tidak mau. Kita mau hidup di surga yang mulia bersama-sama dengan Kristus, menikmati. Karena apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Tuhan itu dikecewakan atau ditinggalkan. Tidak pernah. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, dia akan setia selalu bersama-sama dengan kita dan menolong kita. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, bagi yang percaya itu ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, ayat 7 ini dikutip dari mana oleh Petrus? Bagian merah itu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dimasukkan ke ayat 8, ya. Nanti kita bisa lihat juga sama-sama. Saya hanya tandai aja. Ini dimasukkan di ayat 8, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya di ayat 7 ini kita baca. Dikutip dari Mazmur 118 ayat 22. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ditulis oleh Daud. Lebih lama lagi, ya. Lebih lama lagi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam Mazmur 118 ayat 22. Di dalam Matius 21 ayat 42 juga demikian, menyampaikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kisah 4 ayat 11 juga menyampaikan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu
penjuru. Daud menjadi tipe Kristus. Ya. Dari Mazmur 118 ini, Daud menjadi tipe Kristus yang ditolak. Daud sendiri tertolak kalau kita baca di ayatnya yang ke-13, 118 ayatnya yang ke-13. Jadi ia menjadi tipe Kristus yang ditolak. Tidak secara kebetulan, Petrus juga mengutip, bahkan sudah disampaikan oleh Raja Daud dalam perkataan-perkataan tulisannya. Bukan tulisan yang ditulis dengan kehendak Daud sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika Daud menulis itu, jawabannya nanti akan digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ya Bapak Ibu, saat ini jika kita mengalami ketertolakan, ya, ditolak oleh siapapun, sebab karena kita yang percaya kepada Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu ada selalu menolong. Tidak ada bagian tengah atau abu-abu, ya. Kalau kita cinta dunia, kata firman Tuhan, kita pasti dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita pasti dibenci oleh dunia. Nah, kalau kita sedang cinta Tuhan lalu tertolak, yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita. Walaupun kita tidak diterima di dalam pandangan masyarakat ataupun keluarga. Banyak yang dengan imannya percaya kepada Kristus lalu keluarga menolaknya, keluarga mengusirnya. Tetapi ingatlah bahwa suatu hari kelak Tuhan pasti akan memberikan jawaban dari setiap keputusan kita mengikuti Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tidak pernah Tuhan itu mengecewakan orang yang setia ikut Dia, ya. Setia dan percaya kepada Dia, tidak pernah. Calvin bilang Daud ditolak oleh zamannya atau generasinya supaya ia menjadi tipe dari Kristus. Tukang bangunan sama dengan orang-orang yang berkuasa atau berkedudukan. Ini katanya Calvin, ya. Pada waktu pemerintahan politik dan rohani yang dibicarakan, maka Daud menyebut mereka pembangun-pembangun, pemborong-pemborong, atau tukang-tukang bangunan. Kepada siapa diserahkan perhatian dan kuasa untuk memerintah? Karena itu mereka mempunyai jabatan. Karena itu mereka yang mempunyai jabatan tidak selalu merupakan pelayan-pelayan yang benar dan setia dari Allah. Jadi tukang-tukang bangunan itu, kalau tadi dikasih kisah 4 ayat 11 itu bicara tentang kamulah tukang-tukang bangunan yang telah membuang batu penjuru. Siapa? Ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memiliki jabatan. Mereka dikumpulkan dalam sebuah kelompok yang dinamakan Sanhedrin, kan, berjumlah 70 anggota lebih. Itu semua tua-tua itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memimpin jamaah Yahudi itu. Dan mereka itulah yang menolak Kristus, menyalibkan Kristus, bahkan membuat kabar hoax tentang kebangkitan Kristus. Jadi mereka punya jabatan, tapi tidak semua orang-orang yang memiliki jabatan itu adalah orang-orang atau yang melayani dengan benar dan setia kepada Kristus. Kristus adalah batu penjuru bagi yang percaya, batu sandungan bagi yang tidak percaya. Bagi kita yang percaya, ada J.E. Adams katakan, Kristus membagi atau memisahkan. Sebagian membangun di atasnya, yang lain tersandung padanya. Jadi kalau kita tidak membangun bersama-sama dengan Allah, kita pasti tersandung. Dua hal itu tidak bisa dilepas. Makanya saya katakan, kalau kita cinta Allah, cinta Tuhan, dunia pasti benci kita. Kalau kita cinta dunia, kita jadikan diri kita musuh Allah.
Demikian juga bagi yang percaya, batu penjuru. Bagi yang tidak percaya, batu sandungan. Tadi saya katakan di awal tersandung karena mereka ini yakin Mesias yang mereka nantikan ini akan menjadi raja, kemudian mengalahkan pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. 1 Korintus 1 ayat 18 dan ayat 23 sampai 24 dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Petrus untuk kembali mempertegas, Paulus untuk kembali mempertegas dan memperjelas mengapa sampai ada orang yang tidak percaya dan tersandung menjadi percaya dan meyakini Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita tidak bisa ada di antara atau kita abu-abu tadi. Jadi kalau kita mau rapi, dibangun, tersusun di atas Dia, maka kita harus percaya bahwa Dia itu adalah batu penjuru. Tapi kalau kita tidak ingin disusun rapi, tersusun menjadi sebuah rumah, bangunan rohani, maka kita pasti akan menjadi Kristus menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita, dan pasti kita bukan menjadi orang yang percaya kepada Dia. Dan yang terakhir ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ini dikutip dari Yesaya 8 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Yesaya 8 ayat 14-15 dikatakan ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Petrus mengutip dari Yesaya 8 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Dibandingkan dengan Lukas 20 ayat 18, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Jatuh, hancur. Ditimpa, remuk. Ini sama dengan Matius 21 ayat 44. Tetapi dalam Matius 21 ayat 44 itu kan ada di dalam kurung tegak seperti ini Bapak Ibu ya. Kurung tegak awal dan juga akhir. Nah, memang kalau setiap tulisan Alkitab yang ada dalam kurung tegak seperti ini, bukan kurung melingkar itu bunga atau cekung. Kurung tegak seperti ini memang keasliannya masih diragukan. Nah, mengapa kok ada di Alkitab kok keasliannya masih diragukan? Ya, memang kita harus menyadari bahwa begitu banyak manuskrip yang ditemukan itu sudah sedikit tidak terlihat dengan jelas tulisan-tulisannya. Jadi para ahli yang kemudian menyalinnya ini tidak dapat memastikan bahwa ini benar atau tidak. Jadi makanya di dalam kurung menunjukkan bahwa keaslian ayat tersebut itu diragukan. Tapi bukan berarti di dalam Alkitab ini semuanya tidak asli. Ini adalah firman Tuhan. Dan tadi saya katakan tulisan asli tersebut, manuskripnya yang ditemukan sudah mengalami kepudaran, dan kemudian para ahli yang menyalin itu mengalami keraguan. Ini tulisannya seperti ini atau tidak ya? Sama atau tidak, karena mereka mencocokkan dengan Injil
Injil yang lain. Makanya Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik. Karena ketiga Injil itu selalu ada ayat-ayat referensi atau perikop-perikop referensi yang berkaitan satu dengan yang lain. Makanya kalau cuma kesaksian kebangkitan Kristus hanya ada di Injil Matius, kita bisa tidak percaya. Karena cuma kesaksian satu orang yang menulis itu tidak kuat menurut hukum Yahudi. Tapi karena kesaksian itu ditulis bukan cuma Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, ada tambah Yohanes, maka kita harus yakin bahwa kesaksian Alkitab ini benar adanya tentang siapa Kristus yang adalah batu penjuru itu yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena kesaksian bukan cuma satu orang yang menyaksikan itu. Bahkan kemudian tulisan Paulus juga menyaksikan tentang apa yang Kristus lakukan selama dia tinggal di dunia ini melayani. Alexander Nisbet berkata menggambarkan orang-orang yang tidak percaya, tidak taat, seperti orang gila yang menabrakkan dirinya sendiri kepada sebuah batu, atau seperti seorang pelaut yang bodoh yang menabrakkan kapalnya kepada sebuah batu karang oleh karena ketidakpercayaan mereka. Calvin katakan keteguhan dan kestabilan Kristus adalah sedemikian rupa sehingga bisa menopang semua dengan iman yang bersandar kepadanya. Demikian pula kekerasannya adalah begitu besar sehingga akan menghancurkan dan merobek-robek semua yang menentangnya. Karena tidak ada daerah di antara kedua hal itu. Kita harus membangun di atasnya atau kita dibenturkan kepadanya. Jadi tidak ada daerah di antara kedua hal tersebut. Makanya kalau kita cinta Tuhan, iblis pasti benci kita. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan, kita sahabatnya si iblis atau setan. Atau dikatakan dengan mamon dan dunia. Itu tidak ada di antaranya, itu tidak ada setengah-setengah, tidak ada. Jelas, ketika kita tidak percaya kepada dunia, maka kita menjadikan diri kita sahabat Allah. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, maka kita menjadikan diri kita sahabat dunia. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk dibangun menjadi sebuah rumah rohani yang besar bagi pertumbuhan perkembangan tubuh Kristus, kita tidak bisa abu-abu atau di tengah di antara itu. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Makanya saya katakan kita mulai disusun sedemikian rupa dengan bagian-bagian kita masing-masing. Kalau terlihat bolong saja ini ya, kemudian ada batu-bata yang hilang satu atau dua, itu sudah jelek sekali. Kalau sudah tersusun dengan rapi, maka kita adalah bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, anggota tubuh Kristus. Yang B, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Jadi dalam beberapa terjemahan Inggris itu yang tersandung pada firman dengan tidak taat. Pulpit bilang ini adalah ketidaktaatan yang disengaja. Bicara disengaja ini kemarin pasti bersaksi bahwa kita manusia ini kalau berbuat dosa ini pasti sengaja memang kita buat dosa. Karena itu kita harus menyesal dan bertobat. Tidak menyesal saja, harus disertai dengan pertobatan. Banyak yang menyesal tapi tidak disertai dengan pertobatan. Jadi kalau menyesal harus bertobat supaya bisa meninggalkan perbuatan yang sengaja itu yang kita lakukan. Manusia bersandung pada Kristus pada saat mereka tidak taat atau menentang firman Allah. Jadi Bapak Ibu, Calvin di sini dikatakan di sini Petrus mau menyampaikan bahwa semua yang tidak menerima Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Injil adalah musuh Allah. Kita yang tidak percaya dan tidak menerima Kristus adalah musuh Allah dan menentang firman-Nya, dan juga bahwa Kristus tidak menghancurkan siapapun kecuali mereka yang dengan jahat dan sikap tegar tentu menabrak firman Allah. Jadi kita yang dihancurkan adalah kita yang tidak percaya dan tidak mau
hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan untuk itu mereka telah disediakan atau sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup itu sudah ditentukan untuk dihukum. Karena apa? Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita mau membandingkan di dalam Lukas 2 ayat 34, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yudas pasal 1 ayat 4, itu saya tulis ayat 4 saja karena dia satu pasal, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka yang adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi di bagian yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk menjadi rumah rohani bagi suku-suku bangsa ini, kita kembali diingatkan untuk kita percaya kepada Kristus sungguh-sungguh dan mentaati firman. Siap baca firman Tuhan setiap hari seperti minum obat pagi, siang, malam. Pagi aja Pak, siang tidak ada waktu, malam sudah lelah. Atau malam saja Pak, pagi terburu-buru, siang tidak ada waktu, malam masih bisa baca walaupun terkantuk-kantuk. Jadi Bapak Ibu dan saya memang harus menyediakan waktu yang terbaik, bukan waktu yang tersisa. Waktu yang terbaik untuk duduk membaca dan merenungkan firman. Ingatlah bahwa iman itu timbul dari mendengarkan firman. Kalau kita tidak baca, mendengarkan firman, sudah bisa diukur seperti apa kadar iman kita kepada Tuhan. Mau percaya sungguh-sungguh atau tidak percaya, itu sudah bisa terlihat. Ragu-ragu atau sungguh-sungguh percaya, menjadi sahabat Allah atau menjadi musuh Allah. Jadi kita terus diingatkan ya. Jadi beberapa waktu ini kita terus diingatkan untuk mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkannya, dan tidak lupa juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka yang telah ditetapkan pada ketidakpercayaan, seperti dikatakan bahwa Firaun dibangkitkan untuk tujuan ini, yaitu supaya ia bisa menentang Allah. Dan semua orang yang ditentukan untuk binasa ditentukan untuk tujuan yang sama. Jadi Firaun memang sengaja dibuat hatinya keras supaya nama Tuhan itu bisa dimuliakan. Seperti dalam Lukas 9 ayat 17. Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, Firaun, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi tetaplah percaya dan tetaplah mau dipakai oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk dibangun menjadi rumah-rumah rohani bagi setiap orang yang nantinya akan masuk dan menikmati Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu siap menjadi batu yang dibangun? Sakit loh itu nanti dipukul. Siap? Itu nanti dilubangi apa ya dia? Itu nanti dipaku, dipotong-potong. Siap? 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 Ya, begitu. Harus siap. Jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu nanti ya itu kita berbenturan dengan Allah dan kita menjadi sandungan bagi
Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan terus memperlengkapi kita semua untuk boleh dipakai Tuhan menjadi setiap anggota-anggota tubuh Kristus yang dibangun bersama-sama, tersusun rapi demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kami firman-Mu. Kami boleh dapat menikmati kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kembali kami boleh belajar dari hamba-Mu Rasul Petrus yang terus mengajak dan mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mencintai firman dan menjadikan firman itu gaya hidup kami masing-masing. Tuhan menolong kami sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang siap dibangun di atas dasar yang teguh dan kokoh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, menjadi sebuah bangunan rohani agar semua orang juga dapat menikmati Allah di dalam semua kehidupan kami yang sudah tersusun rapi menjadi sebuah bangunan rohani ini Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami, terutama kami di jemaat-Mu GKK Boro ini Tuhan. Walaupun kami sedikit Tuhan, kami rindu menjadi bangunan-bangunan rohani yang terus mencerminkan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami dalam setiap laku kami Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dan meninggalkan Tuhan, tetapi kami terus ada berjalan di jalan-jalan Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup demi menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong gereja-Mu di tempat ini untuk terus menjadi alat yang Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Batu penjuru yang hidup itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Tentu berbahagialah kita semua yang sudah mendengar, bahkan mau merenungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun firman ini sudah berlalu di dalam pendengaran kita, akan tetapi mari firman ini kita masukkan dalam hati dan pikiran kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kini bahasanya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, mari memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini kita akan bersahabat untuk waktu dan tempat. Mbak Kasih kami persilakan.
Mari kita berdoa. Tuhan kami yang sangat baik, ini kami Tuhan datang kembali ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kami bersekutu menghadap Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan bahkan kami Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atasnya. Pada pagi hari ini kami mau datang menaikkan setiap doa kami ke hadapan-Mu, terkhusus untuk gereja tercinta kami, Gereja Kristen Kaum Kudus di Boro. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus yang ada. Kami berdoa biarlah pertumbuhan iman rohani mulai semakin didewasakan. Setiap pengurus yang ada memiliki hati dan kerinduan untuk melakukan pelayanan, untuk memuliakan Engkau dan melakukan pekerjaan bagi-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pengurus, biarlah menjadi satu kesatuan, saling bekerja sama, saling bersatu, menopang satu sama lain, saling membantu dan saling mengasihi, sehingga setiap persekutuan, setiap pelayanan yang ada di gereja ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab bagi setiap pengurus, Engkau yang tolong mereka, sehingga mereka boleh melakukannya dengan sangat baik Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap aspek kehidupan bagi para pengurus di tempat ini Tuhan boleh Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan, apapun Tuhan yang mereka lakukan, mereka boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Dan biarlah mereka menjadi teladan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi gambaran Engkau dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di gereja-Mu tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan boleh tolong setiap keluarga mereka. Engkau boleh sertai, Engkau boleh tolong, Engkau boleh jaga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, baik usaha, baik mereka yang bekerja di ladang, di sawah, bahkan yang mereka yang memiliki usaha Tuhan, Engkau boleh tolong mereka, Engkau boleh beri kelancaran, kesuksesan, bahkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu kekurangan Tuhan. Engkau yang cukupkan. Apapun Tuhan yang percaya Engkau tahu apa yang menjadi keperinduan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau cukupkan Tuhan. Engkau berkati setiap kehidupan mereka. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh membawa nama-Mu dimuliakan, boleh menjadi kabar dan teladan-Mu Tuhan, sehingga apapun dan dimanapun mereka berada, nama-Mu boleh dimuliakan. Mereka boleh menjadi teladan bagi siapapun Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk kerohanian iman dewasa mereka Tuhan. Biarlah semakin lama iman rohani mereka boleh didewasakan. Biarlah semakin lama iman mereka boleh bertumbuh. Mereka boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mereka boleh hidup benar di hadapan-Mu. Mereka hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu yang diperdengarkan bahkan setiap saat, setiap waktu, mereka boleh bertumbuh lagi. Mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Engkau berkati jemaat tempat ini Tuhan. Semakin lama juga hamba berdoa, ada jiwa-jiwa baru boleh datang di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan. Jiwa-jiwa baru boleh bersama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Biarlah pakai kami Tuhan, setiap hamba-Mu di tempat ini menjadi alat untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang bersekutu dengan kami di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, terkhusus pada bulan ini
bulan misi Tuhan. Begitu banyak suku-suku bangsa di tempat ini, banyak sekali suku dari tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan kami menjadi satu di dalam Engkau, satu di dalam Tuhan. Kami adalah keluarga dalam satu pemimpin, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang baik yang di sekolah di perguruan tinggi atau masih di SMA, SMP, bahkan di SD ataupun di playgroup, di TK Tuhan. Hamba berdoa mereka adalah generasi penerus setiap gereja di tempat ini Tuhan. Mereka adalah calon-calon alat yang Kau boleh pakai untuk pekerjaan-Mu ke depannya. Hamba berdoa dimanapun mereka menempuh pendidikan, bagaimanapun mereka di lingkungan mereka, teman-teman mereka di sekolah, dimanapun mereka Tuhan, Hamba menyerahkan anak-anak kami ini Tuhan boleh bertumbuh juga menjadi anak-anak yang mengenal Engkau, memiliki iman yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi teladan yang boleh Engkau pakai. Hamba menyerahkan terkhusus untuk anak-anak yang akan menjalani ujian nasional atau ujian sekolah Tuhan. Engkau juga memberkati, memberikan anak-anak-Mu kepandaian, akal budi untuk berpikir, untuk mengerti pelajaran yang sudah dipelajari, dan nanti pada ujian mereka boleh siap menjawab soal-soal ujian dengan sangat baik Tuhan. Hamba juga berdoa biarlah anak-anak memiliki ketekatan, minat yang baik untuk belajar, sehingga nanti ketika ujian mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga mereka boleh naik kelas, boleh ke level yang selanjutnya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu, biarlah Kau jaga kesehatannya, sehingga mereka tetap sehat, Kau jauhkan dari sakit penyakit, biarlah mereka boleh tetap sehat untuk menghadapi setiap kegiatan di sekolah, ujian, dan bahkan juga kegiatan dimanapun, di rumah, bahkan di lingkungan. Hamba saat ini juga menyerahkan untuk masa depan mereka. Hamba yakin Kau mempersiapkan yang terbaik Tuhan bagi mereka. Maka jalan Tuhan bukakan bagi mereka. Segala hal yang dibutuhkan untuk mereka mendapatkan yang terbaik untuk masa depan, maka siapkan itu Tuhan. Tolong bagi setiap hamba-Mu, orang tua mereka, sehingga mereka juga Kau boleh pakai untuk alat untuk anak-anak boleh mendapatkan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk dana gereja. Kami bersyukur ada ladang yang boleh dikelola. Kami bersyukur juga ada kegiatan bazar mungkin yang dilakukan di gereja. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan melalui ladang dan bazar ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan apapun yang dihasilkan itu boleh dipakai untuk perluasan kerajaan tempat ini dan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kelancaran pekerjaan-Mu. Dan bagi tangan-tangan yang mengelola Tuhan, Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang memberkati, agar apapun yang mereka kerjakan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami saat ini juga tidak lupa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tinggal di bangsa Indonesia, bangsa tercinta kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, biarlah bangsa kami Tuhan memiliki keamanan yang baik, memiliki persatuan, satu kesatuan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengayomi masyarakatnya, melindungi masyarakatnya, dan bahkan kami Tuhan, masyarakat-Mu, orang-orang percaya-Mu yang secara tidak langsung minoritas ya bangsa kami, tolong Tuhan berkati agar kami boleh dalam lindungan-Mu, dan kami boleh senantiasa dalam dekapan-Mu, kami teraman Tuhan. Kami berdoa untuk para TNI, bahkan polisi yang menjaga, biarlah Engkau boleh pakai mereka untuk keamanan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk terkhusus desa kami Tuhan, desa Boro, Dusun Bunang ini Tuhan, tempat kami bernaung, gereja kami Tuhan ada. Kami berdoa biarlah desa kami juga menjadi desa yang saling
gotong royong, toleransi tinggi, dan saling menghormati dan menghargai. Biarlah kami Tuhan di tempat ini menjadi teladan, menjadi gambaran Engkau, memuliakan Engkau melalui hidup kami. Dan biarlah gereja kami Tuhan di tempat ini boleh menjadi teladan juga Tuhan. Kami berdoa biarlah desa kami boleh dalam keadaan yang aman, boleh dalam keadaan yang baik, sehingga kami boleh beribadah dengan baik di tempat ini Tuhan. Engkau jagai kami, jagai masyarakat desa Boro, agar kami senantiasa dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang senantiasa mendengar, senantiasa membuka telinga untuk seruan doa kami. Engkau yang akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Dan Engkau Tuhan Allah kami yang memberi hal yang baik untuk setiap seruan doa kami. Kami serahkan semua doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, Allah kami yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan terkasih yang pada pagi hari ini membawakan syafaat kiranya Tuhan Yesus berkati. Kini di pasalnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Akan terlebih dahulu ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Untuk kantong melete Ibu Sub, kita angkat satu pujian, begitu besar kasih Allah. Kita
kami juga kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ini kami sudah mengakhiri di dalam ibadah pada hari ini. Di pertengahan kami sudah mendengarkan suara-Mu dan firman-Mu yang boleh dibentangkan oleh hamba-Mu. Dalam firman-Mu mengajarkan pada setiap kami karena janji Allah iya dan amin di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak pernah mempermalukan kami di depan setiap orang-orang, karena kami percaya bahwa Allah senantiasa menopang kami, menolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi percaya kepada-Mu, lebih lagi senantiasa taat akan firman-Mu. Ajarkan kami sepanjang hari kami boleh merenungkan firman-Mu setiap saat, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan isi daripada hati Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam mereka, hamba-Mu, supaya hari lepas hari bertambah lahiran di dalam mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah membawa persembahan rupiah demi rupiah yang kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyucikan, menguduskan di dalam persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh kami kumpulkan pada saat ini berguna bagi gereja-Mu, berguna dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan pimpin kami, lindungi kami dalam perjalanan, sehingga kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dan aktivitas kami selanjutnya hanya kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seru kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini di akhir ibadah ini kita akan memuji doxologi atau puji Allah Bapa Putra, dan diteruskan doa berkat oleh hamba-Nya. Untuk jemaat kami silakan untuk berdiri. Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas serta pekerjaan kita masing-masing, serta mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar di setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita pulang, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.